Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu, NIM 20119249. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Asal usul Bani Umayyah. Bani Umayyah pada masa jahiliyah. Nama Bani Umayyah berasal dari nama seorang pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Pada masa jahiliyah, Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim dan selalu lebih unggul. Hal ini disebabkan Bani Umayyah berasal dari keturunan keluarga bangsawan yang kaya raya. Bani Umayyah setelah Islam datang. Datangnya Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dari kalangan Bani Hashim, membuat persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim menjadi semakin sengit. Mereka menganggap Nabi membawa agama baru, merusak keutuhan suku Quraisy, dan menghina Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Mereka menghalang-halangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan mengutus Abu Sufyan yang menjadi pemimpin pasukan Quraisy saat melawan Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar Kubro. Di sisi lain, Bani Hashim melindungi Nabi Muhammad SAW dengan sekuat tenaga. Masuk Islamnya Bani Umayyah dan peranannya di masa Rasulullah SAW. Keluarga Bani Umayyah masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan diberi kehormatan untuk mengumumkan pengamanan Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya adalah barang siapa masuk ke dalam rumahnya, maka amanlah dia. Masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumah Nabi Muhammad SAW, maka dia juga akan aman. Dengan ini, banyak orang dari kalangan Bani Umayyah yang masuk Islam dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Peranan Bani Umayyah pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah kepemimpinan Islam beralih kepada Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah terus menunjukkan peranan penting membela agama dan umat Islam. Di zaman Khalifah Abu Bakar Asyidi, Bani Umayyah tampil terdepan dalam menerangi kaum murtad, kaum yang enggan membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku nabi. Demikian juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab, mereka banyak berperan dalam perluasan dakwah Islam, sehingga salah seorang tokoh Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, diangkat sebagai gubernur Syam atau Syria. Ia menjabat gubernur di wilayah tersebut selama 2 kali periode kekhalifahan, yaitu zaman Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Muawiyah dikenal sebagai orang yang alim, kreatif, dan cerdas. Yang kedua, berdirinya dinasti Bani Umayyah. Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini menimbulkan luka mendalam di kalangan keluarga Bani Umayyah. Di lain pihak, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang dianggap tidak mampu menegakkan keadilan untuk menemukan dan menghukum pembunuh Utsman. Puncaknya, terjadilah pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam Perang Siffin tahun 38 Hijriah yang menewaskan ribuan kaum muslimin. Selanjutnya ada peristiwa Tahkim. Tahkim adalah suatu upaya damai antara dua pasukan yang berseteru dengan cara kembali kepada Al-Quran dan dilanjutkan dengan perundingan. Dalam pelaksanaan Tahkim ini, Amr bin As mempersilahkan Abu Musa untuk menyampaikan pernyataannya bahwa Ali dalam sidang ini melepas jabatan khalifahnya. Kemudian diteruskan oleh Amr bin As yang seharusnya menyampaikan bahwa khalifah akan diputuskan oleh forum sidang atau tahkim ini. Peristiwa yang sangat merugikan Khalifah Ali tersebut menimbulkan perpecahan baru di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan, yaitu pendukung Ali bin Abi Thalib, pendukung Muawiyah, dan kaum Khawarij yang menyatakan keluar dan menarik dukungannya dari Ali maupun Muawiyah. Selanjutnya ada Muawiyah membangun sebuah dinasti. Setelah terbunuhnya Khalifah Ali, kekhalifahan berpindah ke tangan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali yang berhati lembut tidak rela menyaksikan umat Islam menjadi pecah karena perbuatan kekhalifahan. Selain itu, beliau juga tidak rela jika ayahnya yang sudah wafat
terus dihina oleh Muawiyah dan pendukungnya. Oleh karena itu, ia mengambil sikap untuk berdamai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekhalifahan kepadanya dengan syarat yang harus dipatuhi oleh Muawiyah. Di antaranya adalah yang pertama, Muawiyah harus berjanji tidak menghina Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus memberikan keamanan kepada semua warga yang tinggal di Syria, Irak, Hijaz, dan Yaman. Ketiga, Muawiyah harus memberikan keamanan terhadap semua keluarga Ali bin Abi Thalib, baik jiwa, harta, dan keluarga. Keempat, sepeninggal Muawiyah, pengangkatan kekhalifahan diserahkan pada hasil musyawarah atau pemilihan para tokoh umat Islam. Pada tahun 661 Masehi terjadilah penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Penyerahan jabatan khalifah dari Hasan kepada Muawiyah terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Peristiwa ini dikenal dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah adalah tahun persatuan dan perdamaian, yaitu ditandai dengan penyerahan kekhalifahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah dengan kesepakatan tertentu. Dinasti Bani Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun yang menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Muawiyah sebagai khalifah pertama yang berkuasa tahun 41 sampai 60 Hijriah dan yang paling akhir berkuasa adalah Khalifah Marwan bin Muhammad yang berkuasa tahun 127 sampai dengan 132 Hijriah. Khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah adalah yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, ketiga Muawiyah bin Yazid menjadi khalifah hanya 40 hari karena sakit dan meninggal. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. 12. Yazid bin Walid. 13. Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. Dan yang terakhir atau ke-14, Marwan Al-Himar bin Al-Hakam. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.